kami sebenarnya fresh blood lah. Baru banget masuk New ke kid on the block. Ya, old face new kids ya. Old face new kid ya. OutSystem sebagai solusi, dan dia juga melihat problem dari membuat mission critical application ini adalah lamanya menggunakan coding. Rapid development ya Pak ya, yang tadinya yang kami tahu nih, yang misalkan nih kayak build application from scratch itu kan bisa takes time ya, maybe. Termasuk OutSystem saat ini sudah mampu mendevelop agentic AI on top of platformnya OutSystems. Jadi kami launch agentic AI di atas OutSystems menggunakan agent workbench. Itu di Oktober tahun lalu. Itu sudah 16.000 agent AI di-build di atas platform kita. Dan dalam waktu yang singkat itu kita sudah develop dan mencertify 2.000 lebih application developer for AI di atas OutSystems. Even sekarang anaknya atau cucunya bikin project PR aja pakai AI gitu ya. Masa bisnis nggak pakai gitu ya? Gapnya tuh apa? Gapnya tuh lah ketakutan ya, bahwa apakah si agentic AI ini kalau diberi kesempatan dan semacam apa ya, delegasi untuk melakukan analisa, bahkan sampai make decision, ini decisionnya benar nggak sih gitu? Jangan-jangan merugikan perusahaan. Apakah ada human validasi atau control on top of it? Halo Sobat Berkawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama Tech Talk BRK Podcast dalam episode kali ini. Nama saya Denny Handoko selaku host untuk podcast OutSystem bersama dengan BRK. Kali ini kita kedatangan dua tamu spesial nih dari OutSystem Indonesia. Kita perkenalan diri dengan Pak Andris Masenggi selaku Country Manager OutSystem Indonesia. Halo Pak, apa kabar? Baik, selamat pagi Den. Pagi Pak. Oke, ada tamu penting lagi nih kita. Yang kedua ada Pak Andreas Kagawa selaku Partner Alliance Manager Indonesia. Pagi Pak, apa kabar? Siap Denny. Halo berkawan semua. Iya, oke. Oke, Sobat Berkawan, kali ini kita mau podcast nih OutSystem dengan BRK. Kita mau membahas mengenai beberapa topik nih yang lagi mungkin lagi hot untuk dibicarain juga Pak ya selama ini, mungkin tentang OutSystem belakangan ini, bagaimana visi misi ke depannya juga Pak ya untuk OutSystem, maupun dengan BRK juga kita sebagai partner di Indonesia gitu. Mungkin kalau untuk pembicaraan di awal ini Pak, kita pengen refreshment dulu nih Pak tentang profil OutSystem bagaimana sih Pak dari awal berdirinya sampai dengan akhirnya menjadi prinsipal yang ada di Indonesia sampai dengan saat ini seperti itu. Oke, mungkin saya duluan ya. Boleh Pak Andris. Selamat pagi Sobat Berkawan. Izinkan saya Andris Masenggi memperkenalkan OutSystems itu siapa dan apa yang bisa OutSystems lakukan untuk membantu teman-teman semua. Jadi OutSystems itu adalah sebuah MNC, International Company, yang didirikan di tahun 2001. Saat ini umurnya sudah hampir 25 tahun, karena ini masih awal-awal tahun ya. Jadi hampir 25 tahun. Dan tujuan utama kenapa OutSystems didirikan oleh founder kami, itu karena founder kami melihat ada satu problem di enterprises yang menjadi masalah besar, yaitu enterprises itu ingin bisa membuat mission critical application tapi yang sesuai dengan perusahaannya dia. Jadi tidak terpaku dengan apa yang sudah ada off the shelf dari market. Karena itu dia membuat OutSystem sebagai solusi, dan dia juga melihat problem dari membuat mission critical application ini adalah lamanya menggunakan coding. Dan bagaimana coding itu sering terpaku terhadap framework tertentu. Contohnya, kalau developer yang udah biasa pakai Java, dia akan stick di Java dan mungkin
nggak mengerjakan yang .NET ataupun sebaliknya. Nah, dengan menggunakan platform seperti OutSystems, maka enterprises akan bisa menggunakan platform ini didevelop oleh orang dengan kemampuan language programming yang berbeda-beda, tapi tetap menghasilkan hasil yang sama, karena yang dibutuhkan apabila menggunakan platform OutSystems adalah logic dari developer. Language-nya tidak diperlukan lagi, karena dengan low code kita menggunakan visual programming, tapi logiknya yang diperlukan, sehingga tetap bisa membuat aplikasi-aplikasi yang mission critical dan bisa sangat bermanfaat untuk perusahaan. Nah, itu sejarahnya OutSystems, kenapa OutSystems didirikan, dan kurang lebih kalau di Indonesia, kita ada di Indonesia sekitar 8 tahun lalu. Kita start masuk di Indonesia, sebelumnya tentunya dari Singapura. Dan saya sendiri dan juga Andreas itu join ke OutSystems baru tahun lalu. Jadi kami sebenarnya fresh blood lah. Baru banget masuk New ke kid on the block. OutSystems. Ya, old face new kids ya. Old face new kid ya. Gitu. Oke, siap. Berarti sepertinya OutSystem global sudah market Indonesia sudah dianggap signifikan. Oh, jelas. Yang kita tahu makanya Pak Andres assign dan hire untuk fokus di Indonesia, Pak ya. Betul. Gitu Ya, Karena- kita sudah ada banyak customer juga di Indonesia ya, di berbagai industri enterprises ya. Jadi in summary, dengan OutSystem ini kita tuh membuat coding dengan visualisasi, dengan standarisasi. Kita dalam satu platform kita memasukkan semua end to end, dari UI UX-nya, logic, koneksi ke data, dan even integrasi ke third party ya. Saat ini CIO itu punya dua pilihan biasanya untuk menekankan yang Andris tadi sampaikan. Mereka ada pilihan apakah mereka harus buy, artinya dia membeli paket software yang sudah jadi ya, tentunya secara waktu cepat karena sudah jadi, tapi kekurangannya adalah tidak bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan unik mereka. They will lose their unique advantages gitu ya. Nah, kalau mau atau di sisi lain dengan build. Kalau build artinya membangun dari nol, dan kalau tidak menggunakan teknologi yang terkini seperti low code dan AI, mereka rely on high scripting, high coding, waktunya lama. Nah, OutSystem ini perfectly sit in the middle. Kita mengambil beauty from the two worlds ya. Karena kita bisa mengcustomize sesuai kebutuhan customer, tapi dengan waktu yang cepat tanpa kita mengkompromis dari sisi governance dan security. Ya. Oke. Berarti memang OutSystem itu hadir untuk rapid development ya, Pak ya. Yang Betul. tadinya yang kami tahu nih, yang misalkan nih kayak build application from scratch itu kan biasa takes time ya, maybe 3 up to 6 months ya. Mungkin dengan OutSystem jadi bisa by weeks gitu, Pak ya, dengan rapid development itu. Tapi untuk saat ini sebenarnya apa sih, Pak, yang membedakan OutSystem? Yang kita tahu kan memang kompetitor juga ada ya, Pak ya. Ada beberapa di sana. Jadi yang membedakan OutSystem dengan diferensiatornya itu apa sih, Pak, dengan produk-produk di prinsipal lain seperti itu? Oke. Menurut saya satu yang paling utama adalah perkembangan teknologi yang dilakukan di OutSystems itu sangat cutting edge sampai sekarang. Termasuk OutSystems saat ini sudah mampu mendevelop agentic AI on top of platformnya OutSystems. Jadi kami launch agentic AI di atas OutSystems menggunakan agent workbench itu di Oktober tahun lalu. By Januari kemarin itu sudah 16.000 agent AI di-build di atas platform kita. Dan dalam waktu yang singkat itu kita sudah develop dan mencertify 2.000 lebih application developer for AI di atas OutSystems. Jadi ini adalah salah satu pembeda utama karena kita benar-benar end to end. Dan tadi yang Andre sudah mention juga, di platform kita itu kita build end to end dari sisi UI UX-nya, kita build logiknya, how the data integrate, dan juga bagaimana kita bisa attach other third party. Third party itu bisa agents, bisa systems. Kita bisa build API
di atas OutSystems platform, dan juga OutSystems itu memberikan flexibility di mana klien kita enterprises bisa melakukan mendeploy ini di on-prem, di cloud, ataupun secara hybrid. Oh, oke. Itu yang dilakukan OutSystems selama 4-5 bulan terakhir. Dan ini kita lihat take up-nya dari market cukup bagus dan luar biasa bahkan, karena jarang banget orang bisa mendevelop 16.000 agents AI dalam waktu 4-5 bulan. Dan itu terjadi di OutSystems. Jadi itu pembeda yang menurut saya sangat utama. Yang kedua adalah dengan membuild agents di atas OutSystems, ini membuat integrasi dengan aplikasi yang ada itu jauh lebih mudah. Karena again, the same platform. Dan tadi yang saya mention, OutSystems bisa integrate sistem yang sudah ada dengan platform kita, sehingga agentsnya bisa ngomong langsung dengan aplikasinya. Ini hal-hal yang terus terang membedakan OutSystems. Dan of course yang sudah ada dari dulu adalah OutSystems itu kita tidak mengikat sama sekali, di mana other vendors mungkin kalau sumama mereka sama-sama low code, apabila kliennya udah nggak mau pakai dia lagi, mesti ada semacam translator untuk bisa tetap pakai aplikasinya. Kalau OutSystems nggak, clients yang kerjasama dengan kita, at the end of the road mereka decide to go themselves, mereka bisa opt out dan detach dari sistem kita, dan kita berikan source code berupa .NET source code. .NET ya. Okay. Jadi mereka bisa pakai, setidaknya saat ini kita pakai .NET. Nah, itu semua sangat tergantung terhadap perkembangan teknologi. Karena 6-7 tahun lalu mungkin Java. Betul. Saat ini .NET. Kita nggak tahu nih, ke depan apa Golan atau apa yang lain bisa jadi. Dan itu sesuatu yang kita berusaha untuk merelieve customer dari beban itu. Customer nggak perlu mikir lagi, gue mesti pakai apa gitu. Let OutSystems do the thinking, do the background. OutSystems yang kerjakan semua ini. Klien fokus ke apa yang mereka ingin build, bagaimana aplikasi yang mereka build ini akan mendeliver value buat mereka. Yang OutSystems akan bantu bikin ini cepat agar bisa go to market. Itu kalau bahasa kerennya no vendor lock-in tuh Andis. Karena banyak juga ya waktu kita bicara dengan customer atau calon customer, mereka mempertanyakan, mereka ada semacam anxiety bahwa kalau mereka membangun aplikasi dengan platform low code AI seperti OutSystems, ya, mereka takut ada semacam vendor lock-in. Mereka quote unquote seakan-akan mereka takut ada terjebak bahwa mereka harus terus subscribe dengan OutSystems, dengan platform tersebut untuk bisa tetap menjalankan atau bahkan mengenhance aplikasi yang mereka sudah dibuat. Nah, dari OutSystems tadi seperti Andis mention, with whatever reason, apabila ada decision untuk tidak melanjutkan subscribe, kita bisa detach dan kita bisa mengembalikan source code-nya dalam bentuk .NET, sehingga tidak saja mereka menjalankan, tapi mereka bisa mengenhance aplikasi yang selama ini mereka sudah buat. Jadi no vendor lock-in. We prevent we basically maintain the investment ya dari customer sebelumnya secara waktu ataupun investment. Source code itu without any cost, Pak. Maksudnya itu udah jadi intellectual property-nya mereka. Oh ya, memang itu IP-nya mereka. Selama ini dibangun dengan OutSystems pun itu memang selalu menjadi IP mereka. Jadi tapi ketakutannya kan apakah mereka harus terus subscribe platformnya, gitu ya. Dan ini yang banyak dilihat sebagai vendor lock-in. Mereka merasa lock-in terhadap si platformnya. Dalam hal ini OutSystems tidak melakukan itu, gitu. Soalnya banyak banget kan vendor yang software as a service melakukannya seperti itu. Begitu mau keluar dari platform dia, ya udah, gimana caranya? Nah, OutSystems berusaha untuk memastikan bahwa investment protection tetap ada, dan IP yang tadi Denny bilang itu tetap milik mereka, karena kita juga tahu mereka juga curahin waktu, intelijensi mereka untuk ngerjain itu. Masa iya jadi punya kita? Ya itu balik ke klien kita lah. Mungkin tim R&D OutSystems ini udah well develop banget ya, udah pikirin atas kiri kanan bawahnya. Sebab kan kita berusaha untuk bantu enterprises ya. Enterprises kan ya pemikirannya kan pasti gitu.
nanti gimana nih kalau gue udah nggak mau jalan sama lu lagi gimana? Iya. Jadi itu yang kita juga udah siapin dari awal. Ya, jadi mungkin untuk sobat-sobat berkawan di sana, anything use case, come to us and then we will help you to doing the rapid development ya Pak ya. Betul, betul. Oke. Pak Andres, ini kan kita sekarang lagi eranya apa-apa jargonnya AI mulu ya Pak ya. Betul. Tadi kan Pak Andres sempat mention agentic AI segala macam. Maksudnya agentic AI-nya ini maksudnya sejauh mana sih Pak yang bisa OutSystem offer gitu dibandingin sama yang lain nih maksudnya gitu. Oke. Jadi kalau ditanya agentic AI yang dilakukan oleh OutSystem seperti apa, yang dilakukan oleh OutSystem sudah benar-benar agentic AI yang bisa operasional dan terintegrasi dengan applications yang ada di enterprises. Karena memang secara research ya yang dilakukan oleh berbagai institusi kayak McKinsey, KPMG, IDC, mereka ngelihat saat ini kalau orang bicara AI itu semua pengennya AI. Iya. Jadi ada research yang bilang bahwa 72% dari CEO udah bilang mandatnya AI. Iya. Dan mereka mau taruh duit untuk itu. Iya. Mereka actually taruh 1.5 triliun dolar to invest in AI. Kemudian 90-an% company bilang bahwa yes, mereka punya inisiatif akan go AI. Nah, tapi problemnya banyak yang ngelihat ini masih jadi POC, masih jadi ranah uji coba. Karena saat ini penggunaan AI itu masih skala kecil. Jarang sekali yang sudah dilakukan enterprise base. Sebabnya karena banyak orang merasa AI yang sekarang diimplement itu masih belum bisa menjawab kebutuhan mereka. Karena masih banyak yang berkutat di sekitar Gen AI. Ya, Gen AI. Agentic AI adalah satu step di atas itu. Ya. Jensen Huang actually bilang bahwa agentic AI itu di era atau area di mana enterprises bisa mulai melihat ROI. Jadi OutSystems dengan agent workbench kita di atas Odyssey platform itu bisa membuild efektif dan efisien serta working agent AI yang bisa langsung dipakai di enterprises. Kita sudah ada beberapa demo yang kita bisa lakukan dan again sudah 16.000 agents yang sudah di-deploy secara public dan ini akan langsung bisa dipakai. Salah satu contohnya salah satu demo kami itu mencontohkan di mana proses yang sebelumnya ditangani oleh 5 orang sekarang bisa di-cut jadi 1 orang digantikan 4 AI yang lain. Jadi ada AI yang tugasnya capture data, ada AI yang setelah capture itu dia combine datanya dengan internal data company ataupun data yang dilihat dari internet. Ada orang yang di tengah-tengah untuk melakukan decision. Setelah decision dilakukan, hasil decision ini kemudian di-take oleh agent lain untuk di-enrich lagi dengan legal documents atau yang lain-lain. Dilepas lagi ke agent yang berikutnya untuk melakukan communication. Jadi ini adalah rangkaian AI agents yang sudah bisa bekerja sama dengan manusia untuk memberikan decision di manusia tanpa membuat manusia itu ribet dengan details yang peritilan ya kalau dibilang. Karena contohnya waktu kita melakukan perbandingan data yang biasanya dikolek, anggap kalau kita mau ngajuin kartu kredit atau ngajuin loan lah, itu kan KTP Denny mana, Ya. slip gajinya Denny mana, Repetitif semua ya Pak ya, kemudian dicek alamat Denny benar nggak, Ya. kakaknya ada atau tagihan kartu kredit ada, Ya. itu kemudian kan ada orang yang matchingin Den. Benar. Ini benar mukanya Denny nggak, yang di selfie sama yang di KTP sama. Terus alamatnya Denny yang di KK sama di KTP benar nggak, yang di tagihan benar nggak. Hal-hal seperti ini
yang kemudian kita efisiensikan dengan dilakukan oleh agent. Agent yang di backup oleh AI yang akan langsung otomatis membandingkan wajah Denny yang di selfie dengan yang ada di KTP. Dia juga yang akan melakukan perbandingan antara alamat. Dia juga akan membandingkan benar nggak tagihan ini sesuai dengan pajak seumpama yang bisa dilakukan. Jadi itu semua bisa dihilangkan dari kerjaan manusia tapi diput di agent. Namun the big decisions tetap dilakukan oleh manusia agar tetap ada kontrolnya. Jadi itu kalau ditanya apa yang OutSystems bisa lakukan, our agentic AI can give you ROI now. Ya, untuk menambahkan ya, jadi OutSystems itu tidak hanya memikirkan secara teknologi ya, tapi kita juga memikirkan bagaimana kita bisa membridge yang namanya gap, enterprise gap ya. Jadi ada yang namanya enterprise gap di mana di satu sisi minat terhadap AI itu sangat tinggi gitu. Jangankan soal bisnis ya bro ya. Ini even sekarang anaknya atau cucunya bikin project PR aja pakai AI gitu ya. Masa bisnis nggak pakai gitu ya. Tapi seperti tadi Andries bilang, banyak AI ambition itu end up sebagai AI endless pilots. Hanya berhenti di pilot. Ada enterprise gap sebelum those pilot bisa go live as a production system dan ada impact ke bisnis. Jadi menjadi AI agentic business gitu. Jadi ada enterprise gap. Gapnya itu apa? Gapnya itu adalah ketakutan ya, bahwa apakah si agentic AI ini kalau diberi kesempatan dan semacam delegasi untuk melakukan analisa bahkan sampai make decision, ini decisionnya benar nggak sih gitu? Jangan-jangan merugikan perusahaan. Apakah ada human validasi atau control on top of it ya? Kalau Denny ini kalau dari wajahnya masih muda ya bro ya. Tapi kalau usia saya sama Andries juga lebih muda dari saya. Tapi saya ingat waktu akhir tahun 80-an atau awal 90-an tuh ada film yang cukup futuristik sekali waktu itu saya berpikir ya, Terminator gitu. Arnold Schwarzenegger gitu ya, di mana teknologi waktu itu udah sebut AI belum ya, saya lupa ya. Tapi bagaimana teknologi itu bisa take over human being ya dan sebagainya, sehingga bisa mengmobilize robot menjajah manusia dan sebagainya. Waktu itu kita berpikir ini futuristik banget. Tapi kelihatannya hari-hari ini jadi ada tuh path ke sana, dan gimana kita it's happening gitu ya, walaupun mungkin nggak it's coming gitu ya. Nah, tapi di sini di mana OutSystems tuh melihat bahwa gimana solusi AI kami itu bisa bridging this enterprise gap. Nah, salah satu kuncinya adalah yang namanya agentic AI itu dari kacamata OutSystems itu kita tidak melihat sebagai just a stand-alone solution atau hanya extension dari satu features ya. Agentic AI itu harus bagian dari integral, bagian yang sangat penting integral, tapi bagian dari application itu sendiri. Kenapa? Karena pada saat si agentic AI itu melakukan analisa, otomisasi, apa yang harus mereka connect dari sisi datanya, dari sisi logiknya, ya, dan juga integrasi ke third party. Makanya kalau AI agentic ini sebagai solusi bagian dari satu platform untuk application development ini, kita bisa mengeliminate those gap, ketakutan-ketakutan itu. Karena tidak di-eliminate kemungkinan untuk salah baca, salah proses. Itu nomor satu. Dan nomor dua, kita juga make sure ada integrasinya ke human being. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Andries, kita ada loan application system, ada agent intake, agent enrichment, agent underwriter. Nah, pada saat agent underwriter itu melakukan scoring dan mempropose suatu decision, kita make sure ada integrasi memberikan kepada manusia untuk yang melakukan final negotiation. Di sini agentic AI membantu mengautomate, mempercepat all the time consuming process, dokumen checking, scoring, but let the decision maker tetap as a human being. Ya. Nah, selain harus bagian integral dari platform tersebut, kedua, agentic AI itu juga harus ada life cycle-nya. As a software life cycle after all. Ya, ada fase untuk mendesain, membuild, deploy, manage, versioning, orchestration. Nah, kalau ini juga bagian integral dari application-nya, itu juga sangat membantu sekali. Jadi itu yang membedakan AI-nya OutSystems dibandingkan AI yang lain. Interested sekali nih tentang. Jadi kita kalau ngobrol bisa
until end of day nih Pak. Boleh. Tergantung sobat berkawan. Ya, ini. Kuat nggak dengerin? Ya. Oke, sobat berkawan, menarik sekali ya tadi ya. Tapi ada satu Pak Andres yang mungkin yang terlintas tadi sahabat di pikiran saya mengenai security-nya nih bagaimana nih. Lagi-lagi kan yang tadinya mungkin teman-teman sobat berkawan ada yang masih on-prem perpetual segala macam, tapi dia masih kayak maju mundur ingin ke sistem kan yang kita tahu tadi memang seperti mention Pak ya, ada perpetual, subscription, ada hybrid, tapi security-nya bagaimana nih Pak untuk yang sistem sekarang mungkin ada jaringannya lebih kayak bukan low code lagi Pak ya, ada AI-nya gitu. Yeah. Jadi security-nya bagaimana tuh Pak? Kalau bicara soal security, tentunya ini udah jadi DNA-nya OutSystems nih. Jadi dari awal kita create platform ini, kita sudah embed security di dalam platform tersebut. Dan platform kita ini, of course, sudah certified ISO. Dan bahkan yang terakhir, kita itu sudah certified FedRAMP. FedRAMP itu adalah badan di Amerika yang menentukan bahwa platform mana yang boleh dipakai oleh government di Amerika. Jadi government di Amerika itu punya sangat strict rules, mana yang boleh dipakai, mana yang enggak, berdasarkan security, governance, dan lain-lain. Sertifikasi FedRAMP itu boleh dibilang udah level sangat tinggi untuk bisa dipakai di enterprise software. Indonesia sih saat ini belum ada yang jadi standar seperti itu. Tapi ya kita menggunakan apa yang udah dipakai oleh federal government di US, itu udah jadi rekomendasinya. Dan kalau dilihat ribuan klien kami itu enterprise ada di seluruh dunia, termasuk FSI yang tentunya sangat regulated ya. Mau di Indonesia deregulated, di berbagai negara regulate juga. Kemudian energi, itu banyak banget company energi yang menggunakan kita. Oil and gas, itu semua sangat regulated industries, dan semuanya bisa menggunakan OutSystems. So on the security side, sobat berkawan nggak usah khawatir, security di atas OutSystems terjamin Pak ya, siap. Mungkin sobat berkawan juga pengen tahu nih, tadi kan Pak Andres sempat mention beberapa lini bisnis yang ada OutSystems Pak ya. Mungkin sedikit sneak peek mengenai success stories OutSystems baik worldwide maupun nasional, ada yang bisa di-share Pak? Oh boleh. Terutama nih, salah satu yang saya paling suka itu adalah satu company yang Pertaminanya Brazil. Jadi dia adalah oil company terbesar di Brazil, namanya Petrobras. Kenapa saya suka company ini? Karena company ini adalah benar-benar sosok enterprise company yang sudah lama ada dan sangat profitable. Dan dia juga mengalami masalah yang saya rasa dialami oleh banyak sobat berkawan, yaitu semakin mature company tersebut, semakin banyak yang namanya legacy application. Aplikasi-aplikasi lama yang udah di-build, udah mature, tapi sekarang perlu diperbaharui untuk bisa mengikuti kemajuan zaman. Karena kemajuan bisnis meminta ada pembaruan, penambahan feature dan lain-lain. Tapi biasanya kan yang terjadi adalah kalau company besar, either dia build sendiri atau dia outsource ke orang untuk bikin aplikasi tersebut. Setelah aplikasinya jadi, matang, ada maintenance period selesai, dia dikasih source code. Dan source code itu nggak di-develop nih. Begitu perlu ada pembaruan, orang udah nggak ngerti nih logiknya gimana nih caranya ngerjain ini. Nah di Petrobras ada 2000 legacy application seperti itu. Jadi banyak banget. Nah mereka kemudian menggunakan OutSystems. Mereka melakukan yang namanya application modernization dengan memindahkan atau porting lah ya aplikasi-aplikasi ini ke atas OutSystems platform. Mereka develop tim mereka juga, ada 500-an developer sekarang yang ngerjain itu di Petrobras. Mereka sekarang setiap bulan bisa churn out aplikasi 400 aplikasi per bulan.
ataupun mungkin changes ya, yang feature tambahan. Itu hal yang luar biasa banget. Dan yang paling indah adalah di banyak cases di Petrobras, mereka bisa memberikan ROI sampai 15 kali. 15 kali ROI buat orang IT ya, untuk naik ke BOD, bilang laporan nih, itu udah di nirvana tuh. Udah mentok tuh. Surga Ini udah surganya nih. Gue bisa bilang ke Big Boss, bos, hasil dengan menggunakan ini tuh 15 kali. So Petrobras juga sekarang menggunakan OutSystems juga untuk audit sistem. Karena kan di oil and gas banyak banget audit yang harus dilakukan ya. Dan audit itu dilakukan butuh banyak dokumen. Mereka menggunakan AI untuk mempercepat proses itu. Jadi ngumpulin dokumen yang biasanya mingguan itu sekarang bisa dilakukan dalam hitungan menit. Karena dilakukan oleh AI. Dan itu membantu auditor mereka di lapangan. Jadi Petrobras itu luar biasa hasil yang didapatkan setelah bekerja sama dengan OutSystems. Ada juga banyak yang lain, mungkin yang dekat-dekat ke Indonesia deh ya, India deh yang paling dekat deh. Di India itu kalau kita bicara soal agentic AI, mereka ada satu company yang memprovide KPR. Tapi kalau kita kan KPR dari bank ya. Kalau di sana tuh KPR-nya dari non-bank. Dia jadi salah satu yang terbesar di India, namanya Graham House. Itu dia saling beli, dia merger and acquisition yang menghasilkan ada banyak legacy applications lagi tuh kayak tadi. Karena kan setiap company yang dia beli punya sistem sendiri. Hasilnya mereka punya 2 core system gede dan lebih dari 10 sistem yang sama sekali nggak nyambung. Mereka kerjasama dengan OutSystems, mereka bongkar semua, build everything from scratch. Termasuk mereka gabungin CRM, dibuild dari baru, mereka punya loan dibikin dari baru, mereka punya partner portal dari baru, customer portal dari baru, dan sekarang everything is paperless. Mereka achieve 70% efisiensi menggunakan itu. Dan agentic AI digunakan untuk proses yang tadi Andres bilang, loan origination. So, ini banyak banget yang sudah ngalamin. Di Indonesia sendiri, telco terbesar kita juga menggunakan OutSystems untuk internal sistem HR mereka. Boleh dibilang orang sana nggak bisa cuti kalau nggak ada aplikasi itu. Overtime nggak bisa dibayar kalau nggak ada aplikasi itu. Jadi itu benar-benar bermanfaat banget dan udah dirasain oleh banyak banget enterprises, multiple industry. Ada yang telco, FSI, energi, oil and gas, macam-macam lagi, healthcare. Itu juga udah menggunakan platform kita. Gitu. Ya sih, berarti udah hampir 10 tahun Pak ya di Indonesia juga udah puluhan customer yang ada di Indonesia. Di Indonesia juga multiple industry juga. Multiple industry Pak ya. Yes. Oke. Sobat Berkawan itu tadi beberapa reference ya tentang OutSystems di Indonesia dan di worldwide juga gitu. Oke. Pembahasan kita cukup menarik ya Pak ya. Wah, mantap banget. Nggak kerasa kita udah di ujung podcast nih Pak. Tadi kita udah dikasih timekeeper nih. Kalau kita mungkin sampai end of day kita di sini Pak ya, bisa ya? Kami sih boleh-boleh aja sih. Iya. Jadi sobat Berkawan mungkin izin mau summarize tentang apa yang udah kita omongin hari ini. Mungkin tadi kita udah bahas tentang profile OutSystems itu bagaimana, terus bagaimana diferensiator OutSystems dibandingin yang kita tahu khusus lain, utamanya di agentic AI tadi Pak ya, yang menurut kita sebagai partner di Indonesia juga itu memang salah satu yang terobosan yang bisa kita jual ke customer sih Pak, seperti itu. Jadi itu yang kedua. Mungkin yang ketiga tadi mengenai security-nya juga tadi kita sudah bahas ya Pak Andreas, Pak Andreas. Lalu mengenai reference tentang bisnis apa aja sih yang udah pakai OutSystems baik worldwide maupun nasional, seperti itu. Oke. Sobat Berkawan, jadi kami di BRK memang sebagai official partner OutSystems di Indonesia gitu ya. Kita
kita sebagai reseller juga, jadi kita bisa sebagai reseller dan bisa sebagai servicesnya juga sih gitu. Jadi kalau sobat berkawan ada yang interested, kita bisa kontak di bawah sini ya, di bawah sini gitu. Jadi nanti kita bisa engage dan mungkin kita nanti bisa kontak lebih lanjut seperti itu. Oke, terima kasih juga buat sobat berkawan yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe kepada Tech Talk BRK Podcast episode kali ini. Bye bye sobat berkawan. Sampai Thank you. bertemu di Mari, podcast yuk, berikutnya. bye.